Oke, balik lagi di sini bersama gua Ilman dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah atau enggak podcast. Yang di sini gue punya dua narasumber nih yang kebetulan mereka masih umur-umur sekolah lah, kegiatannya masih belajar, belajar, belajar karena di pembahasan kali ini atau di tema kali ini gue tuh bakal naro tentang nilai Pancasila dalam kehidupan pelajar gitu kan. Soalnya kan kenapa gue undang narasumbernya yang masih pelajar gitu? Karena kan di umur-umur mereka yang kayak gini pasti mereka masih belajar tentang Pancasila gitulah. Oke nih, sebelum kita mulai ke pembahasannya, lebih baik nih perkenalin dulu nih narasumber gue. Nah, nanti lu berdua bisa sebutin nama sekolah lu ya. Oke, dari sebelah gue dulu. Ya boleh. Nama gua Raffi dari SMK Pusaka 1 Jakarta. Kenalin, gua Gibran, gua dari SMK 1 Pusaka Jakarta. Oke, salam kenal ya Bang Raffi, Bang Gibran. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembahasannya ya kan, gue mau nanya dulu nih ke lu berdua. Menurut lu nih, nilai Pancasila dalam kehidupan belajar itu penting gak sih? Ya, menurut gua sih penting banget. Dan juga itu juga cuma bukan buat dihafal doang, tapi juga buat dijalani. Oke, Ya, menurut gua juga penting karena dengan lu nerapin Pancasila, gua bisa jamin hidup lu pasti ya teratur lah. Pokoknya kayak ada pedomannya. Contohnya kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. iya. Ya, gitu. Oke, soalnya kan dari kebanyakan yang kita lihat nih, apa enggak yang di kalangan lu deh, yang lu masih sama-sama pelajar, mungkin kan lu punya banyak temen nih. Dari yang banyak gue lihat sih, kebanyakan orang yang belajar tapi nggak dipraktekin. Itu Ya, bener gak sih? betul banget. Bener ya? Nggak sedikit kan orang-orang yang kayak gitu. Ya, nggak sedikit. Oke nih, sebelum kita mulai ke yang lebih dalam, gue pengen mulai dari dasar dulu deh. Menurut lu nih, sebenarnya apa sih makna penting Pancasila bagi pelajar, khususnya di kalangan pelajar-pelajar kayak lu gitu? Ya, kalau menurut gua sih Pancasila tuh bisa jadi sebagai pedoman hidup ya. Dengan lewat kelima silanya kita bisa belajar baik, bertanggung jawab, dan bersikap adil kepada sesama manusia. Oke, Ya, lu bang? ya menurut gue ya emang penting banget. Bener kata Raffi, soalnya ya gimana ya? Pancasila tuh kayak tujuan gimana ya cara jelasinnya ya? Kayak pedoman gitu ya. Pokoknya Iya, kayak buat arah gitu kan. betul. Biar kita soalnya kan buat di zaman sekarang kalau menurut gue nih itu semuanya budaya luar, budaya lokal udah nyatu gitu kan. Iya, Jadi kita tuh harus pinter-pinter nyaring gitu. iya pinter nyaring. Kita harus ikutin yang emang udah diterapin gitu kan. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya nih. Menurut lo gimana sih contoh penerapan Pancasila nih di lingkungan sekolah? Wah, contohnya banyak banget. Misal kita yang sekarang kerja kelompok, kita tuh udah nerapin sila ketiga Persatuan Indonesia dengan cara kita nggak milih-milih temen untuk kerja kelompok itu. Oke, bener deh. Jadi kita kalau kerja kelompok apa kayak gimana gitu, ya nggak usah ngelihat ah ini orang jelek, Ya, ya ah betul. yang ini ganteng, yang ini jelek nggak usah berarti ya. Ya, Kalau lu gimana bang? Iya, kayak contohnya dengan kita ikut kegiatan atau kita saling bantu teman yang membutuhkan itu kan juga udah menerapkan Mm-mm. sila kedua ya. Ya, nggak perlu dengan hal besar juga dari kecil-kecil juga itu udah mengubah apa ya kayak udah Iya jadi kayak intinya harus saling menghargai gitu kan. iya Soalnya kan Pancasila mengajarkan kayak nggak perlu dari hal yang besar gitu iya dari kecil-kecil kayak juga persatuan Indonesia nih. Jadi entah Indonesia kan sukunya banyak ya, iya rasnya beda-beda. betul. Gimana caranya biar kita berbeda nih tapi kita tetap satu gitu kan, ya kayak betul. Bhinneka Tunggal Ika. Mm-mm. Oke. Baru batuk nih gua. Tapi jujur aja nih, sekarang kan banyak banget pengaruh dari luar ya, yang kayak gue bilang tadi. Pengaruh dari luar, pengaruh dari budaya lokal, budaya luar tuh kan udah bersatu gitu ya. Ya, Terus media sosial, budaya asing, terus gaya hidup digital. Gimana caranya biar kita sebagai pelajar tetap bisa pegang nilai-nilai Pancasila gitu? oke. Kalau menurut gue sih itu dari kesadaran diri masing-masing sih. Kita boleh ikut tren segala macam gitu-gitu. Cuman kita harus ingat selalu sama sopan santun sama batasan diri. Iya, lu menurut lu? Ya gue setuju misalnya kayak di media sosial gitu dengan kita nggak menghina dengan nggak menyebar-nyebarkan hoax terus kayak Iya, saling support juga itu kan udah menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. berarti kita tuh intinya harus kayak
saling menghargai, saling berpedoman, berpegang teguh gitu ya. Iya, betul. Jadi tuh kayak ya udah kita harus jadiin Pancasila tuh kayak pedoman kita, tujuan kita, biar kita tuh nggak apa-apa kita beda gitu istilahnya, tapi kan Ya, kita tetap satu tujuan gitu kan. Iya. Tapi gue mau nanya nih kayak tentang kehidupan lu berdua gini. Lu pernah gak sih kayak lu pengen berusaha gitu nerapin nilai-nilai Pancasila dalam hidup lu, tapi kayak ada aja sesuatu yang bikin lu tuh kayak entaran deh. Gua ini dulu baru ntar gue lurusin lagi niat gua mau ngerjain nilai-nilai Pancasila gitu. ya kalau bagi gue sih ya pasti ada banget lah kalau buat pelajar gitu. Hmm, Apalagi kita kan di fase-fase masih labil gitu ya iya, kan sama masih kehidupan kita FOMO sendiri. ya, Iya, FOMO bahasanya. iya, Kayak ke bawah arus lah. Iya, iya, pasti sering sih. Soalnya Apalagi kan kita juga lagi masa-masa nyari jati diri kan ya. iya bener banget tuh. Kacau pokoknya kalau misalnya kayak lu pernah lihat gak sih kayak pelajar-pelajar yang berantem, tawuran apa wah, gitu? Iya, gue sering banget. Itu kan jatuhnya kayak nggak sesuai banget sama Pancasila ketiga iya, kan. Iya betul. Sedangkan kayak yang tadi gue bilang, persatuan Indonesia itu kayak ras banyak, suku Hmm, banyak, agama banyak. Itu kita bersatu dalam satu negara. iya, Masa yang kita yang tinggal satu negara itu kita masih tetap berantem gitu kan? Kita masih punya musuh ke setiap arah gitu kan? betul banget. Itu berarti bukan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila gitulah. Itu yang kalau menurut gue nih ya, masukan dari gue itu bisa ngerusak nilai-nilai ideologi Pancasila kita gitu. iya pasti. Jadi banyak pelajar yang kayak kehilangan arah gitu yang tadinya mereka buat belajar, buat cari ilmu, biar pinter. Hmm. Tapi mereka malah kayak, ah, gue mau ikutan gini ah kayak teman-teman gue gitu kan. Iya kayak gitu juga biasa. Awalnya kayak sebenarnya mereka tuh nggak semuanya kayak gitu, cuman banyak yang terhasut aja. Iya, tuh. Oke, Jadi gitu, guys. paling jangan ini sih lebih sebenarnya nggak milih-milih temen, milih-milih temen nggak apa-apa tahu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kan kalau kayak milih-milih temen, iya tuh Iya, kata Bang Gibran nggak apa-apa banget. Soalnya kan kita udah gede nih, kita udah iya, dewasa kan. Betul, betul. Kita harus bisa saring. Oh, ini nggak bener, gua nggak boleh ikutin. Nah ya, Oh, yang ini nah, bener, gue bisa jadiin contoh gitu kan. jadi betul. sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Kita Iya. juga Karena harus jaga. Tapi kalau menurut gua, lu nggak apa-apa nih. Lu main, lu bergaul sama siapa aja nggak apa-apa lah. Itu kayak buat nambah apa namanya? Relasi. relasi, Ya, buat nambah relasi gitu. Jadi lu tahu nih, oh, kalau orang buruk tuh gini, kalau orang baik tuh gini. Nah, kalau udah kayak gitu, lu bebas, lu berteman sama siapa aja. Tapi itu balik lagi ke diri lu. Misalnya nih yang buruknya nih, ya lu jadiin dia pelajaran aja. Lu nggak perlu ikut-ikutan mereka gitu. Iya, iya betul betul. banget. Lu bisa jadiin pelajaran. Oh, ternyata orang buruk tuh gini. Kalau misalnya lu bisa kasih masukan ke orang-orang yang buruk tingkah lakunya gitu, Iya, ya lu Iya bisa sih. bantu. Kalau Terus itu sih bagus. terutama kalau misalnya diri lu berdua nih nerapin nilai-nilai Pancasila, pasti kan diri lu nih yang bisa dibilang orang baik gitu kan. Lu lu terinspirasi nih dari temen lu yang sikapnya lebih baik dari lu gitu kan. Lu bisa banyak belajar tuh dari iya mereka pasti. biar kayak oh gue mau upgrade diri gue nih biar gue jadi lebih baik gitu kan. Terus kalau lu udah di atas, jadi lu merasa udah di atas nih, udah baik banget, udah bisa lah nerapin nilai-nilai Pancasila. Nah, dari situ lu bisa ngajak gitu kan orang-orang yang kayak masih buta Pancasila, yang Iya. belajar kayak udahlah gitu doang kagak diterapin gitu kan. Terus nih, lu punya pesan-pesan gak nih buat penonton-penonton? Ya, pesan-pesannya kalau bisa tuh lagi-lagi balik ke awal Pancasila bukan cuma buat dihafal, cuman tapi juga buat dijalanin. Iya, Kayak lu ada bang? ya gua sama sih kayak Raffi, pokoknya Pancasila bukan sekedar pelajaran, itu emang itu tuh ya kayak kisi-kisi kita buat hidup gitu. Iya ya, itu soalnya kan Iya, kita kan masa belajar tuh ada terbatasnya kan, iya. maksudnya nggak seumur hidup kita belajar gitu kan. Ya apalagi masih muda gini yang benar-benar Iya, harus nerapin buat Pancasila soalnya kan. dari yang kebanyakan gue tahu dari cerita orang tua gue terutama kan, Iya, kayak dia tuh cerita, Dek, kamu nanti di umur-umur belajar, umur-umur sekolah, fase-fase sekolah yang masih kegiatannya belajar, kamu iya. tuh nanti yang bener. Masih masa-masa labil umur Iya, segini. soalnya mama ayah tuh udah ngerasain gitu. Ketika kita belajar nggak bener, apalagi waktu di zaman tahun sebelum 2000-an kan sekolah susah ya. Indonesia Iya, belum lumayan kayak sekarang lah. masih berantakan. Iya, itu tuh mereka nyesel karena mereka bilang ke gua di umuran segitu mereka sekolah belum bagus, tapi mereka tuh belum bisa manfaatin itu. Yes. Jadi kayak Sekarang udah bagus, masih banyak yang belum bisa manfaatin tuh. iya,
Itu bener-bener ngeri sih kalau buat Heeh. zaman sekarang, apalagi budaya lokal apa yang kayak tren-tren itu. Yang gue miris dari gue lihat anak-anak zaman sekarang tuh, ini sekolah, tapi mereka tuh malah bikin tren gitu. Kalau kalau tapi kalau misalnya mau dibandingin, kalau lu lihat sekolah-sekolah di Jepang, anak-anaknya tuh kayak bisa di kereta aja Iya. sekelas kayak transportasi umum yang lu harus jaga keamanan gitu. Mereka masih bisa belajar gitu kan. Lu pernah lihat gak di Iya, Jepang, di iya, Cina sering Iya, sering. gitu? padahal mereka juga nggak ada kayak Pancasila gitu ya. Cuman Iya, itu kesadaran diri masing-masing sih. itu balik lagi tuh ke diri kalian. Kalau bisa sih terapin aja. Hmm. Oke, jadi intinya tuh nilai Pancasila tuh penting lah buat kehidupan kita sehari-hari dari mulai hal kayak menghargai orang, terus belajar, terus tentang kehidupan apa segala macam, tentang keadilan, persatuan. Apalagi persatuan tuh karena suatu negara tuh nggak bakal bisa diri kalau misalnya orang itu terpisah-pisah. Iya, Betul. Kayak jajaran presiden, DPR apa gitu. Itu nggak bakal bisa berdiri kalau semuanya kayak masih sendiri-sendiri gitu. Jadi semua tuh pasti pincang sih. iya masih pincang. Malah jadi nanti jalannya nggak jelas gitu kan. Jadi semua tuh harus dengan kayak oh bersatu dulu, oh rame-rame dulu, biar apa-apa gampang, Harus enak. harus dari kesadaran diri sendiri dulu sih. Iya, oke. Jadi kayaknya cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga nih podcast kita hari ini yang sedikit ini bisa bermanfaat lah buat mereka semua ya. Ya, Amin. betul. Nah, gua nggak bosen-bosen buat ingetin kalau nilai Pancasila itu penting. Kita bisa jadiin contoh nih dua narasumber gua sekarang yang dimana mereka udah bela-belain dateng lah, udah mau public speaking di depan kamera, udah mau ngomong, udah mau buka suara gitu. Entah mereka baik atau buruk kita nggak tahu kan, seenggaknya mereka udah menyuarakan kebaikan dan kebenaran gitu kan. Oke, mungkin sekian dari gua. Mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang salah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.